Ya, dan saya mengapresiasi Mas Denny sudah menyusun proposal dan saya sangat apresiasi judulnya itu sangat baik ini, sangat seksi. Maaf, Kiai nggak boleh bilang seksi ya, sangat sangat apa? Sangat menarik lah pokoknya. Jadi karena benar-benar mengadres persoalan bangsa, terutama obat-obat terlarang. Di satu sisi negara itu mencegah, tapi di sisi lain yang masuk itu berbagai cara, seolah-olah yang mencegah itu kewalahan terhadap masuknya obat-obatan terlarang. Nah, saya mencermati sesuai dengan perintah review ini dari sisi pendahuluan. Kalau saudara melihat YouTube saya di podcast dengan Profesor Dr. Ali Saukah dari MPM. Pendahuluan itu merupakan bagian yang terpenting dan tersulit dilakukan dalam mengerjakan disertasi, tesis atau apa. Dan bahkan di jurnal publikasi internasional, bagian pendahuluan itu yang sangat menentukan apakah reviewer itu akan melihat artikel ini layak dimuat atau tidak. Karena akan menentukan hal-hal yang lain. Oleh karena itu, saudara Denny harus bekerja lebih baik lagi. Saya lihat pendahuluannya itu belum fokus. Jadi belum fokus, belum tuntas, dan koherensinya itu kurang dipertahankan. Misalkan saja dalam paragraf tertentu ngomong A, harusnya itu sampai tuntas A itu. Jangan sampai ngomong B balik lagi ke A. Nah, guide-nya apa dalam pendahuluan itu? Saya kira saudara perlu mengemukakan kesenjangan teoretik yang ada dalam bidang manajemen yang bersifat santri, bersifat kemudian persoalan narkoba. Teorinya seperti apa? Di antara teori-teori itu, apa yang belum terisi? Nah, disitulah saudara masuk untuk meneliti. Alasannya itu secara teoretik. Sehingga saudara punya kebaruan dalam penelitian itu. Yang berikutnya itu juga ada perbedaan atau pro kontra dalam bidang penelitian juga bisa digunakan di dalam menuliskan pendahuluan atau latar belakang masalah itu. Masalah mengenai narkoba itu apa yang menjadi perbedaan dalam temuan penelitian. Nah, dari perbedaan itu saudara ingin memecahkan supaya saudara baru. Dan yang ketiga, itu bisa dilakukan dengan adanya diskrepansi antara praktek dan norma. Nah, itu. Karena sudah ada sebetulnya, saudara, bahwa narkoba itu pencegahannya harusnya seperti apa, tapi nyatanya rehabilitasinya seperti apa. Nah, ini kan senjang. Oleh karena itu, saudara beralasan untuk melakukan penelitian itu. Ya, jadi itu nanti saya kirimkan linknya, saudara bisa mendengarkan bagaimana mengkonstruksi bab pendahuluan itu. Ini sangat menarik dan sangat mudah diikuti. Kemudian yang berikutnya, kalau saya melihat bahwa belum jelas ya antara latar belakang, inventarisasi masalah, kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Seolah-olah harus ada seperti ada saja, tapi tidak berdialog. Jadi yang namanya inventarisasi masalah itu bukan sekedar menginventarisasi, tapi itu menjadi guide untuk merumuskan masalah. Jangan sampai rumusannya masalah keluar dari apa yang sebenarnya diinventarisasi. Ya ada memang, sudah ada yang relevan, tapi tidak semuanya. Jadi perlu dilihat kembali. Kemudian saran saya yang berikutnya mengenai kajian teori saudara. Ini saudara mengatakan PUAK itu sebagai grand theory. Itu kan harus disebut secara jelas. Teorinya siapa? Isinya itu harus secara ekshaustif.
secara mendalam dan sampai tuntas, dan itu didukung oleh teori-teori yang lain sehingga membangun sebuah konseptualisasi untuk menjelaskan masalah-masalah yang akan saudara teliti itu. Ini yang ada ini menurut saya baru parade kutipan. Jadi saudara bahkan mengutip sumber atau referensi bahasa Inggris lalu diterjemahkan. Tidak begitu caranya. Jadi semua kutipan tidak boleh diterjemahkan. Lalu kalau diterjemahkan artinya tidak mengaji teori. Ini menulis terjemahan itu. Jadi nggak usah diterjemahkan. Karena asumsinya yang baca itu ngerti kutipan itu. Karena disertasi tentu saja segmen pembacanya itu sudah tersendiri. Nggak mungkin anak SD membaca disertasi. Orang yang membaca disertasi ya tahu lah bahasa Inggris. Nggak perlu saudara terjemahkan. Tapi justru teori-teori itu disintesiskan. Jadi saudara juga berpendapat, saudara berdiskusi. Mengapa, bagaimana, itu yang harus dijawab dari diri saudara mengenai kajian teori itu. Sehingga dengan begitu akan muncul konsep-konsep baru yang bisa digunakan untuk melakukan riset dan pengembangan ini. Kan dalam tataran teori itu juga bisa melahirkan produk. Kata Prof. Sugiono. Nanti saya beritahu tanya komplit. Jadi punyanya Prof. Sugiono ada itu 1 sampai 6 kalau nggak keliru. Ini nanti dibaca, merumuskan dan modelnya itu harus jelas. Nah, box seperti apa, kemudian yang lain-lain seperti apa, itu tuntunannya ada. Nah, oleh karenanya saya kira kembali kajian teorinya sudah ada bahan-bahannya, tapi saudara harus berdiskusi di situ. Jangan dibiarkan saja, jangan dibiarkan bahwa dia itu berdiri tanpa ada tegur sapa antara satu teori dengan teori yang lain. Tugasnya peneliti itu tujuh begitu, mempertentangkan teori, kemudian akhirnya menyimpulkan, oh ini teori ini teori A mengatakan bahwa santri-santri yang kena narkoba itu tidak memiliki kemandirian misalkan saja. Lalu hal itu bisa dicarikan bukti-bukti empiriknya. Misalnya kalau ada mau mempertentangkan teori itu. Jadi jangan dikutip-kutip-kutip tapi hanya berupa koleksi kutipan itu tadi. Nah yang berikutnya saudara akan membuat penelitian untuk santri yang bermasalah itu. Nah, tujuan saudara ini, model ini, saudara artinya akan membangun model atau mengembangkan model yang sudah ada. Gimana ini menurut saudara? Ya, inginnya membangun model yang sudah ada, tapi kedepannya bisakah ada kebaruan itu, Rob, yang saya sedang lagi pikir itu. Ya. Karena kalau kebaruannya menurut saya itu karena kalau pondok pesantren itu tidak ada tambahan-tambahan seperti kayak asesmen, karena kan ini spesialis khusus untuk rehabilitasi narkoba. Jadi modul manajemen santri rehabilitasi narkoba pondok pesantrennya gitu ya. Lalu bagaimana cara saudara nanti akan melihat bahwa di pesantren tertentu sudah ada model manajemen terhadap santri itu? Gimana caranya melihat? Caranya melihat dengan adanya SOP yang sudah ada, saya lihat, saya baca, lalu ada prakteknya, lalu setelah ada perbedaannya, kalau pondok pesantren yang salaf biasa itu tidak ada yang seperti ini, sedangkan yang rehabilitasi narkoba itu ada semua dari apa yang sudah ada di pondok salafiyah. Jadi ada perbedaannya. Nah, langkah-langkah itu menurut saudara termasuk risetnya atau menurut pengembangannya? Kalau cara melakukan riset dan pengembangan. Kalau riset itu kan informasi data, Rob. Ya. Yang tadi diungkapi saya. Kalau pengembangannya itu kan berarti adanya suatu apa namanya itu pengembangan.
kayak instrumen gitu Pak, observasi atau gimana itu Pak? Ya, maksud saya bahwa saudara itu belum memiliki metode yang jelas ketika melakukan riset dan ketika melakukan pengembangan. Jadi saudara harus menentukan itu. Rata-rata ya saudara juga mengklaim riset, tapi masih risetnya itu menggunakan pendekatan kualitatif, masih ragu-ragu, belum jelas. Kualitatif itu kan banyak hal. Kemudian apakah itu fenomenologi, kasus, apa grounded dan sebagainya ketika melakukan itu. Nah, oleh karena itu nanti ya diperjelas. Nah, ini loh untuk melihat kondisi pesantren sudah memiliki model atau tidak. Nah, kemudian setelah itu ketemuannya itu dijadikan dasar untuk melakukan pengembangan, saya kira. Pengembangan model manajemen yang menurut saudara ingin memperbaiki itu, memperbaiki praktek-praktek itu. Tapi bahwa di dalam riset itu jelas pendekatan kualitatifnya. Saya juga punya itu narasumber yang hebat itu dari UNJ, dari Yuli Rahmawati. Itu ikuti itu luar biasa publikasinya di jurnal internasional penelitian kualitatif. Dan saya kira dia juga sudah diundang untuk menjadi reviewer jurnalnya UNJ untuk kualitatif. Ya, diikuti di suyanto.id. Ini memang sebuah channel yang ditujukan untuk melawan dominasi selebriti yang tidak mendidik dan merupakan predator pendidikan karakter itu. Jadi secara sesekali melihatlah kontennya selebriti, tapi nggak tahu kalau Pak Kiai itu boleh nggak melihat konten yang porno-porno itu. Saya melihat, tapi tujuannya saya ingin memerangi, walaupun perangnya nggak bakal menang. Tapi kalau nggak berbuat sesuatu kan termasuk orang kategori lemah iman. Jadi misalnya Pak Kiai, maaf ya, pertanyaannya itu di selebriti itu, kamu masih perawan enggak? Di mana kehilangan keperawanan? Maaf ya, ini mungkin termasuk haram mungkin ya. Tapi kan itu untuk diperangi, masa objek untuk diperanginya itu. Nah, contohnya. Nah, ini narkoba sama saja case-nya. Kan diperangi. Caranya perang bagaimana, saudara? Melakukan riset dan pengembangan. Nah, risetnya seperti apa? Harus jelas. Dan yang berikutnya, pertanyaan saya adalah, saya belum membaca atau mau salah baca. Sebetulnya saudara hanya mengatakan bahwa ini akan melakukan model pengembangan manajemen santri di pesantren yang punya program rehabilitasi. Tapi nggak jelas di pesantren mana. Harus ditunjukkan itu. Ya, berapa? Saya belum baca itu. Di presentasi saudara tadi juga belum disebut. Apakah pesantren Soraya atau pesantren misalnya di mana, itu kan harus jelas sebagai site, sebagai tempat untuk melakukan penelitian dan pengembangan itu. Saya kira harus dijelaskan ya. Dan berikutnya saudara masih harus bekerja keras itu. Jadi insya Allah sambil tahajud bisa, setelah tahajud bisa, karena setelah tahajud itu kan janji Allah akan mendapat kebaikan kita itu. Jadi setelah tahajud, saudara mempertambah mempertambah jurnal-jurnal internasional. Masih duafa, masih duafa jurnal internasional. Jadi tapi persoalannya ini karena duafa harus disantuni. Yang berhak menyantuni siapa ya? Sampean sendiri, enggak saya. Duafa dalam bidang jurnal internasional itu. Narkoba banyak sekali penelitian yang ada yang terbit di jurnal, karena itu nafsa itu merupakan concern semua negara internasional. Tapi memang itu nafsa itu mengapa enggak habis-habis ya, dikupas lah. Mengapa enggak? Karena ada unsur bisnisnya. Semua hal yang ada unsur bisnisnya itu enggak akan bisa mati-mati. Jadi ya apa saja, ya apakah itu obat terlarang, apakah itu pelacuran, ataukah misalkan penyeludupan, karena itu ada unsur bisnis. Bisnis nggak bisa saja kalau tidak ada sistem yang memberikan insentif-insentif
dan disinsentif terhadap bisnis itu. Nah itu perlu saudara kupas juga. Mengapa kok diperangi sejak dulu itu enggak habis-habisnya? Dan mengapa orang-orang itu setelah direhabilitasi kok tetap saja balik lagi ada yang begitu. Nah ini kan salah satu bagian kajian teorinya. Nah itulah saya kira Mas Denny, Saudara Denny, Pak Kiai, ini insya Allah ini kalau selesai merampungkan disertasi ini, kalau jadi ini judulnya bagus dan akan merupakan kebanggaan dari seorang kiai menulis disertasi, dan disertasinya adalah soal soal nafsa, luar biasa itu. Jadi hal yang hebat. Bukan disertasi soal poligami misalkan saja. Ya poligami juga boleh karena nyatanya menurut teman-teman saya poligami itu bukan untuk diskusi, Prof. Tapi poligami itu untuk dilaksanakan katanya. Nah, begitulah kata-kata. Makanya berani. Ada yang berani maksud saya. Nah, Makin berani. Semakin profesor semakin nggak berani, Prof. G. Yang berani itu justru yang tidak profesor itu. Nyalinya. Ya. Yang bawah-bawah sana itu. Ya. Nah, demikianlah Pak Ketua, Direktur, apa yang bisa saya sampaikan, dan tentu feedbacknya juga saya tulis di teks proposal dan juga di lembar review yang sudah disediakan oleh Pak Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.